Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Kuang. Terdengar suara nyaring. Upacara pengorbanan pun dimulai. Semua orang menatap dukun tua itu. Cabang Hengku dan Akademi Taiksu saling memandang, tetapi tak satu pun dari mereka yang mengambil langkah pertama. Seolah-olah dia ada di sini untuk mengawasi pengorbanan tersebut. Pendeta tua itu berkata dengan lantang, "Aku yang Ping dari Gunung Angin Sejuk, dan aku akan membersihkan dosa-dosamu atas nama surga. Kau akan selamanya menjadi abu. Kamu akan membawa nyala api itu. Kamu akan tenggelam ke dasar laut. Jiwa Anda akan diuji. Kemauanmu akan diuji. Dosa tidak dapat mentolerir jiwa. Tidak ada gunanya berkhotbah. Tulang patah dan tubuh terbakar adalah hukuman terbaik." Membakar. Setelah melantunkan doa beberapa saat, pendeta tua itu melambaikan tangannya. Semburan energi muncul di tangannya saat dia meletakkannya di rak kayu. Semua orang membelalakkan mata saat melihat kayu bakar itu dinyalakan. Desis. Api baru saja menyala. Gadis itu menunduk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebuah serangan telapak tangan berenergi dari Akademi Taiksu melesat keluar dan menyingkirkan kayu bakar di bawah rak kayu. Ledakan. Serangan mendadak para kultivator Akademi Taiksu membuat pendeta tua itu terkejut. Sebagai imam besar, Yang Ping sangat marah saat melihat kayu bakar berserakan di mimbar pemujaan surga. "Beraninya kau, siapakah kau, beraninya kau menghentikan kehendak langit?" Penyerang itu berkata dengan suara lantang. "Aku adalah murid pertama Akademi Taiksu, Jiang Renyi. Karena kau salah, wajar jika aku keberatan." Yang Ping mendengus, "Bukan urusanmu untuk memutuskan apakah itu benar atau tidak. Itu tergantung pada apakah rakyat jelata setuju atau tidak." Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan membuat masalah pada saat kritis ini. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada masalah dengan upacara pengorbanan di kota Jingzhou. Satu-satunya perbedaan adalah tahun ini mereka menggunakan manusia hidup. Ada lebih banyak orang yang datang, dan ada cukup banyak kultivator. Namun, ia mendapat dukungan dari rakyat, sehingga ia memiliki cukup kepercayaan diri. Rakyat jelata memang lemah, sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut. Tetapi, di dunia kultivasi, hanya orang yang tidak waras yang akan, secara terbuka, menentang rakyat jelata. Rakyat biasa adalah fondasi para kultivator, fondasi yang menyediakan darah baru. Mencapai putra surga sesuai dengan kehendak umat. Hal yang sama juga terjadi pada para petani. Melakukan tindakan melawan orang biasa di depan umum pasti akan menimbulkan cemoohan dan permusuhan dari para kultivator. Ini sudah lama menjadi aturan tak tertulis di dunia kultivasi. Seperti yang diharapkan, rakyat jelata mulai mengkritiknya. "Iblis perempuan ini pantas mati. Bunuh iblis perempuan itu. Kau tidak bisa melindungi iblis wanita itu." Jiang Renyi, murid pertama Akademi Taiksu, berkata, "Kau seorang pendeta Tao, tetapi kau membicarakan metode pengorbanan suku lain. Mereka bahkan berani mempersembahkan kurban kepada orang hidup untuk menipu rakyat jelata dan mencari keuntungan pribadi. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu?" Wajah Yang Ping memerah, "Beraninya kau. Sebelum Kaisar Langit, Ki Primordial melahirkan segala sesuatu," kata Jiang Renyi dengan suara lantang, "sudah kukatakan padamu. Aku dari Akademi Taiksu, kau hanyalah seorang pendeta Tao, namun kau malah bicara omong kosong. Dosa tak dapat mentolerir jiwa, kejahatan tak dapat mentolerir keburukan. Siapa yang mengajarimu itu?" Meskipun demikian, para kultivator yang hadir merasa bahwa hal itu masuk akal. Sekeras apapun teriakan rakyat jelata, mereka hanya bisa meneriakkan beberapa kata. Mereka tidak bisa memengaruhi kehendak para kultivator. Kultivasi di Gritian menggunakan pikiran seseorang untuk membentuk teori, dan teori-teori tersebut digunakan untuk membimbing kultivasi seseorang. Tak satu pun dari tiga sekte utama Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme memiliki ritual seperti itu. Di sisi lain, para dukun dari ras asing agak mirip. Para kultivator yang memasuki sekolah resmi memiliki pemahaman yang lebih dalam. Kata-kata murid Akademi Taiksu itu mengejutkan yang lain. Pertanyaan retoris ini membuat Yang Ping mundur selangkah. Pa. Kultivator berjubah putih dari cabang Hengku bertepuk tangan. Tepuk tangan itu begitu tiba-tiba sehingga dengan mudah menarik perhatian semua orang. Seperti yang diharapkan dari murid pertama Akademi Taiksu. Aku setuju dengan Akademi Taiksu. Pendeta tua ini memiliki wajah seorang Yan Agung, tetapi jiwanya kotor dan pikirannya buruk seperti anggota suku lain. Aku sarankan, kita bunuh dia dulu. Bunuh dia. Bunuh dia. Para anggota cabang Hengku berteriak serempak, teriakan mereka mengguncang langit. Saat energi esensial melonjak, keduanya saling melengkapi dan menjadi semakin menggema. Jiang Renyi, murid pertama Akademi Taiksu, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas dukungan kalian semua." Dia melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang lagi, "Saudara-saudaraku penduduk desa, jangan tertipu oleh mereka.
Bukalah mata kalian dan lihatlah. Apakah gadis yang diikat di sana adalah seorang iblis? Pada bingkai kayu. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar dengan rasa ingin tahu sambil memperhatikan segala sesuatu di hadapannya. Jiang Renyi berkata lagi, orang tua, kau tidak menghargai nyawa manusia. Tidakkah kau akan mengakui kejahatanmu? Yang Ping mundur selangkah lagi. Ketika dia melihat situasinya memburuk, dia menghentakkan kakinya dan melompat ke udara. Jika dia tidak melarikan diri, dia mungkin bisa membantah. Lagi pula, itu semua hanya tuduhan lisan tanpa bukti konkret. Pelarian Yang Ping mengejutkan orang-orang. Mau lari? Zhang Ken, sesepuh cabang Hengku, menghunus pedangnya dan terbang ke udara. Ki Purba melonjak, 5 pedang energi berputar di sekitar pedangnya saat dia mendorong dengan telapak tangannya. Pedang-pedang energi itu melesat ke depan. Yang Ping adalah kultivator peringkat rendah yang bahkan belum memasuki alam laut Brahman. Hanya dalam sekejap mata, 5 pedang energi menusuk punggungnya. Bam, bam. Jeritan yang mengerikan menggema di udara saat dia jatuh dari langit. Seseorang dengan ambisi liar seperti ini seharusnya sudah dihukum sejak lama, teriak Zhang Ken. Bagus, pembunuhan yang bagus. Jiang Renyi, murid pertama Akademi Taiksu, memandang gadis di bingkai kayu itu dan berkata dengan lantang, atas perintah guruku, aku akan membawanya kembali ke akademi dan menanganinya nanti. Tunggu, Zhang Ken mengangkat tangannya. Apakah Anda keberatan dengan itu? Apa hak Akademi Taiksu untuk membawanya pergi? Apa kau tidak menghormati cabang Hengku? Kata Zhang Ken dingin. Sesuatu bergejolak dalam diri Jiang Renyi. Tujuan kunjungan kedua pihak kini sudah jelas. Cabang Hengku juga ingin ikut campur dalam hal ini, mata Jiang Renyi tajam. Para murid Akademi Taiksu sudah mulai membentuk barisan. Swos, 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 para kultivator cabang Hengku menghunus pedang mereka. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini, mundurlah. Ketika orang-orang melihat bahwa situasinya memburuk, mereka mundur seperti air pasang yang surut. Mereka mundur hingga berada di luar mimbar penyembahan surga. Lu Zhou dan Hua Chongyang adalah satu-satunya yang tetap berada di tempat mereka. Sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian. Cabang Hengku dan para murid Akademi Taiksu melihat ke arah sana. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan ini, enyahlah, teriak Zhang Ken. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya, saya punya saran yang bagus. Zhang Ken dan Jiang Renyi saling bertukar pandang. Mengapa kita tidak menanyakan tentang sikapnya? Hua Chongyang menunjuk gadis di bingkai kayu itu. Semua orang berebut perhatiannya, tetapi tidak ada yang memperhatikan sikapnya. Bagaimana mereka bisa meyakinkan yang lain? Setelah mendengar saran Hua Chongyang, cabang Hengku dan Akademi Taiksu saling bertukar pandang. Saya setuju. Saya setuju. Perwakilan dari kedua belah pihak memandang gadis yang berada di kerangka kayu itu. Saat ini, Jiang Renyi menatap gadis itu dan berkata, jangan takut. Mengapa kau tidak kembali ke Akademi Taiksu bersamaku? Asalkan kau mau kembali bersamaku, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Jiang Renyi berusaha tetap tenang, karena takut menakuti gadis itu. Gadis itu melirik Jiang Renyi dari samping. Tatapannya hanya berhenti sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Hahaha, haha. Zhang Ken tertawa dan berkata, Jiang Renyi, sebaiknya kau menyerah saja. Nak, ikut aku kembali ke cabang Hengku. Pemimpin sekte akan mengajarimu kultivasi secara pribadi. Semua kakak dan adik senior di cabang Hengku akan menjadi tangan kananmu. Gadis itu menoleh ke arah Zhang Ken dan menggelengkan kepalanya. Zhang Ken. Saat dia menggelengkan kepalanya, orang-orang dari Akademi Taiksu juga tertawa. Hua Chongyang berkata dengan keras. Nona, siapa nama Anda? Hua Chongyang menatap gadis di bingkai kayu itu. Lu Zhou, yang tadinya hanya diam di samping, semakin tertarik pada gadis itu. Orang macam apa yang bisa membuat begitu banyak sekte berebut memperebutkannya dan bahkan berjanji untuk memberinya keuntungan yang begitu besar? Pertanyaan Hua Chongyang menarik perhatian semua orang. Ya, mereka telah mengatakan banyak hal dan bahkan membunuh orang yang ingin mengorbankan gadis itu, tetapi mereka masih tidak tahu namanya. Lu Zhou menatap gadis itu lagi. Gadis itu masih menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia meronta-ronta dengan tangannya. Tali itu sudah kendur akibat benturan energi. Dengan sedikit tenaga, tali itu jatuh ke tanah. Dia mengangkat benda di tangannya dan berkata pelan, kerang. Kerang? Hua Chongyang tersenyum tipis. Baiklah, aku akan memanggilmu Kons. Aku akan membawamu bersamaku. Bagaimana menurutmu? Mungkin, itu karena Hua Chongyang menanyakan namanya. Gadis itu menghadap ke arah sinar matahari dan memperlihatkan senyum yang hangat. Namun, dia tidak langsung menyetujui permintaan Hua Chongyang. Sebaliknya, dia mengangkat kerang di tangannya dan mendekatkannya ke bibirnya. Dia sedikit mengerutkan bibir tipisnya, dan isak tangis pelan terdengar di udara. Suara dari kerang itu merdu dan bergema di seluruh mimbar penyembahan di surga. Nada dan ritme yang unik itu seolah berasal dari dunia bawah laut yang jauh, saat dengan riang menceritakan masa lalu dan segala hal. Jelas itu suara yang sangat rendah, tetapi terdengar begitu cerah dan ceria. Suara itu terdengar hingga ke dalam hutan. Desir, desir. Burung-burung muncul di langit. Ada elang-elang besar dan burung pipit-pipit kecil yang terbang di langit.
Ratusan makhluk buas merayap di tanah di dalam hutan. Mata mereka bersinar dengan cahaya hijau gelap. Ini adalah tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap dasar kultivasi di dunia kultivasi. Binatang buas menyerap ki primordial langit dan bumi dan menjadi lebih tangguh, lebih menakutkan, dan lebih ganas. Hewan-hewan buas yang perkasa adalah musuh manusia. Suara dari kerang itu mengejutkan yang lain. Rakyat jelata berteriak. Gadis iblis! Gadis iblis! Pada saat itu, murid pertama Akademi Taiksu, Jiang Renyi, menginjak lempengan batu dan melesat menuju Nona Cons dengan kecepatan kilat. Zhang Ken dari cabang Hengku melakukan hal yang sama. Ia tidak lebih lambat dari Jiang Renyi. Keduanya bertabrakan di udara. Bam! Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dengan tinju kita. Itulah yang saya inginkan. Keduanya diselimuti energi melingkar. Setelah bertabrakan, mereka saling berhadapan di udara. Para murid Akademi Taiksu menyerbu keluar, dan para murid cabang Hengku terbang keluar dengan pedang mereka. Untuk sementara waktu, situasinya kacau. Ketika Hua Chongyang melihat ini, dia melirik Lu Zhou. Dia tidak lagi ragu-ragu. Karena kedua harimau itu sedang berkelahi, dia bisa mendapatkan keuntungan tanpa perlu melakukan apapun. Tubuh Hua Chongyang seringan burung layang-layang saat ia menahan energi tersebut. Ikutlah denganku. Ekspresi terkejut muncul di wajah Nona Cons saat dia mundur selangkah. Saat dia mundur, beberapa pedang energi mengepungnya. Hua Chongyang menyerang dengan telapak tangannya. Segel energi yang sangat besar menyebarkan pedang-pedang energi tersebut. Segel telapak tangan itu ditarik kembali, dan Nona Cons ditarik mundur. Jangan biarkan dia pergi. Brengsek. Zhang Ken dan Jiang Renyi juga menyadari hal ini. Keduanya langsung berhenti berkelahi. Mereka mencapai kesepahaman hampir seketika dan menyerang Hua Chongyang. Satu telapak tangan, satu pedang. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Hua Chongyang meraung, pergilah. Berdengung. Sesosok avatar setinggi 90 meter tiba-tiba muncul. Energi keemasan memancar darinya, memaksa Zhang Ken dan Jiang Renyi untuk mundur. Keduanya terlempar, darah menyembur dari mulut mereka. Para murid dari cabang Hengku dan Akademi Taiksu memandang avatar setinggi 90 kaki itu dengan tak percaya. Elit 7 daun. Dia adalah anggota elit 7 daun. Lu Zhou juga mendongak menatap elit 7 daun itu. Ekspresinya masih tenang. Saat ia melepaskan avatar 7 daun miliknya, ia bahkan tidak melirik Zhang Ken dan Jiang Renyi. Perhatiannya masih terfokus pada Lu Zhou. Lu Zhou adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman baginya.